Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Gimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga sehat selalu dan dimudahkan dalam segala pencapaiannya. Video kali ini saya akan membahas soal SKB guru kelas PGSD, kompetensi profesional dengan materi tentang ASEAN, part yang ke-30. Namun sebelum teman-teman melanjutkan video ini, untuk menyimak pembahasannya, bagi teman-teman yang ingin mencoba mengerjakan simulasi online-nya, bisa cek linknya di tab komunitas. Baik, kita lanjut langsung saja ke soal yang pertama. Sekretariat ASEAN berada di kota A. Jakarta, B. Kuala Lumpur, C. Bangkok, atau D. Manila. Jadi, sekretariat ASEAN itu berada di kota, kita tulis dulu teman-teman, Sekretariat ASEAN terdapat di Jalan Sisingamangaraja nomor 70A di Jakarta Selatan. Tentunya di negara Indonesia ya teman-teman. Jadi jawabannya yang A. Soal yang kedua, ASEAN adalah singkatan dari A. Association of South-East Asian Nations, B. Associations of Southeast Asian Nations, C. Associations of Small East Asian Nations, atau D. Associations of Stone East Asian Nations. Nah, ASEAN adalah singkatan dari Associations of Southeast Asian Nations. Nah, dalam bahasa Indonesia bisa diterjemahkan sebagai Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara. Jadi ASEAN ini merupakan organisasi atau himpunan yang anggotanya adalah negara-negara yang berada di wilayah Asia Tenggara. Maka jawabannya yang B. Soal yang ketiga, Narcisco Ramos adalah pendiri ASEAN yang berasal dari A. Thailand, B. Indonesia, C. Filipina, D. Malaysia. Kalau kita lihat dari namanya, ini bukan orang Indonesia teman-teman ya. Narcisco Ramos ini salah satu pendiri ASEAN yang berasal dari negara Filipina. Jawabannya yang C. Pada tanggal 7 Januari 1984, negara ke-6 yang bergabung dengan ASEAN adalah A. Vietnam, B. Brunei Darussalam, C. Laos, atau D. Myanmar. Jawabannya adalah B. Brunei Darussalam. Jadi pada tanggal 7 Januari 1984, Brunei Darussalam bergabung menjadi anggota ASEAN pada tanggal 7 Januari 1984 dan menjadi anggota yang ke-6 di ASEAN. Selanjutnya disusul oleh Vietnam yang bergabung dengan ASEAN setelah Brunei Darussalam pada tanggal 28 Juli 1995. Lalu disusul oleh Laos dan Myanmar pada tanggal 23 Juli 1997. Dan yang terakhir ada Kamboja yang bergabung pada tanggal 16 Desember 1998. Soal yang kelima, berikut ini adalah tujuan berdirinya ASEAN, kecuali A. Mempercepat pertumbuhan ekonomi dan kemajuan sosial budaya di Asia Tenggara,
B. Memajukan perdamaian dan stabilitas kawasan dengan tetap menghormati keadilan dan penegakan hukum. C. Memajukan persiapan perang negara-negara ASEAN melawan penjajah dari kawasan benua lain. Atau D. Memajukan kerjasama dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi kita cari jawaban yang bukan tujuan berdirinya ASEAN. Yang A ini mempercepat pertumbuhan ekonomi dan kemajuan sosial budaya di Asia Tenggara. Ini adalah termasuk tujuan didirikannya ASEAN. Kemudian yang B, memajukan perdamaian dan stabilitas kawasan dengan tetap menghormati keadilan dan penegakan hukum. Ini juga bagian dari tujuan berdirinya ASEAN. Yang C, memajukan persiapan perang negara-negara ASEAN melawan penjajah dari kawasan benua lain. Didirikannya ASEAN bukan untuk persiapan perang ya teman-teman. Tidak ada tujuan didirikannya ASEAN untuk berperang melawan penjajah atau perang melawan negara lainnya. Jadi ini bukan bagian dari tujuan didirikannya ASEAN. Yang D, memajukan kerjasama dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. IPTEK ini termasuk tujuan didirikannya ASEAN. Jadi yang bukan termasuk tujuan berdirinya ASEAN yang C. Nah, berikut ini tujuan dibentuknya ASEAN yang telah tercantum dalam Deklarasi Bangkok. Teman-teman bisa baca, ini ada beberapa poin dari 1 sampai 7. Selanjutnya, soal ke-6. Warna biru dalam lambang ASEAN melambangkan A. Perdamaian dan kemantapan, B. Keberanian negara-negara ASEAN, C. Perdagangan dan perekonomian, atau D. Kesetiaan dan persaudaraan. Jawabannya yang A. Perdamaian dan kemantapan. Nah ini ya teman-teman lambang ASEAN, dan berikut ini ada makna dari tiap-tiap warna dari lambang ASEAN. Merah melambangkan keberanian dan dinamika. Biru melambangkan perdamaian dan kemantapan. Ini ya tadi teman-teman, warna biru melambangkan perdamaian dan kemantapan. Yang kuning melambangkan kemakmuran dan warna putih melambangkan kesucian. Soal yang ke-7. Konferensi tingkat tinggi ASEAN yang pertama kali diadakan di A. Bangkok, Thailand, B. Manila, Filipina, C. Hanoi, Vietnam, atau D. Denpasar, Indonesia. Jawabannya yang D. Denpasar, Indonesia. Konferensi tingkat tinggi ASEAN atau disingkat dengan KTT pertama kali diadakan di Indonesia, tepatnya di Bali ya teman-teman, di Denpasar, pada tanggal 23 sampai 24 Februari pada tahun 1976. Soal yang ke-8. Untaian 10 ikat padi di lambang ASEAN berarti tentang A. Keberanian ASEAN melawan penjajah, B. Ikatan negara ASEAN untuk berperang, C. Ikatan kerjasama antar negara ASEAN, D. Ikatan perdagangan antar negara ASEAN. Jawabannya yang C. Ikatan kerjasama antar negara ASEAN. Jadi 10 ikat padi di lambang ASEAN melambangkan seperti di soal sebelumnya, gambar lambang ASEAN itu teman-teman yang warna kuning melambangkan harapan para bapak pendiri ASEAN yang memimpikan ASEAN terdiri atas 10 negara-negara Asia Tenggara yang terikat dalam persahabatan dan solidaritas. Jadi intinya 10 ikat padi di lambang ASEAN itu tentang ikatan kerjasama antar negara ASEAN, persahabatan dan solidaritas.
Soal yang kesembilan, pendiri pabrik pupuk di kawasan Asia Tenggara adalah bentuk pengembangan kerjasama di bidang A. Pendidikan, B. Sosial, C. Perdagangan, atau D. Perindustrian. Jawabannya yang D. Perindustrian. Adapun kerjasama di bidang pendidikan, pembentukan kelompok peneliti antar negara dan pertukaran pelajar antar negara anggota. Ini adalah bentuk pengembangan kerjasama di bidang pendidikan. Kemudian kalau di bidang sosialnya, mengembangkan kesejahteraan masyarakat ASEAN dengan cara menerapkan upah minimal kepada pekerja dan perluasan lapangan pekerjaan di Asia Tenggara. Di bidang perdagangan, mendirikan AFTA, ASEAN Free Trade Area, organisasi perdagangan bebas kawasan ASEAN ini sepakat menurunkan tarif dan menghapus hambatan non-tarif dalam perdagangan yang dimulai tahun 2002, membentuk kerjasama di bidang koperasi ASEAN, membentuk Komite Negara-Negara Penghasil Minyak Bumi ASEAN, membentuk kerjasama pengelolaan barang sejenis seperti karet alam dan kopra. Sedangkan untuk perindustrian, yaitu pendirian pabrik pupuk di kawasan Asia Tenggara. Soal yang ke-10, untuk mewujudkan tujuan ASEAN, maka diadakan pertemuan antar negara-negara ASEAN melalui A. ASEAN Games, B. Piala AFF, C. KTT ASEAN, atau D. Pasar Bebas ASEAN. Yang mana teman-teman? Ya, benar. Jawabannya yang C. KTT ASEAN. Dalam rangka mewujudkan tujuan ASEAN, kemudian diadakan pertemuan antar negara ASEAN melalui KTT ASEAN, Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf bila ada kekurangan. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.